tema yang akan kita bahas ini mungkin kalau bagi saya sangat-sangat menarik begitu ya. Dan ini menyangkut banyak orang. Dan waktu-waktunya injury time juga. Nah, ya injury time juga ya. Tentang seleksi P3K tahun 2024. Saudara pendengar, kami ingatkan kami menunggu suara Anda di 081150012304. Baik, kita akan kilas balik dulu nih tentang yang akan mengikuti di seleksi P3K ini, penjelasan umumnya. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Bu Nelly. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang FM yang kembali memberikan kesempatan kepada kami BKPSDM Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan informasi perihal mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Oke. Jadi mekanisme seleksi P3K 2024 ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 tahun 2024. Jadi inti dari seleksi penerimaan P3K ini adalah untuk upaya pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di pasal 66 itu disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat 2024. Nah, jadi atas dasar itu pemerintah itu melaksanakan seleksi P3K. Nah, perlu diketahui mungkin secara umum itu yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan non-ASN, terutama yang sudah melamar dan sudah submit dan sudah dinyatakan memenuhi syarat. Nah, ini ada 5 poin yang perlu menjadi perhatian. Pertama, bahwa pengadaan P3K tahun 2024 itu adalah untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Itu yang pertama. Artinya jabatan fungsional itu jabatan yang memerlukan keahlian khusus ya teknis, sedangkan jabatan pelaksana itu ya secara umum jabatan administrasi. Kemudian yang bisa ikut seleksi P3K 2024 itu pertama adalah tenaga honorer kategori 2. Kemudian pegawai non-ASN yang masuk database BKN. Kemudian yang ketiga, pegawai non-ASN yang tidak masuk database BKN tetapi mereka sudah mengabdi minimal 2 tahun. Yang ketiga yaitu pelamar itu hanya bisa melamar di instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Oh, begitu. Ya, tetapi instansi pemerintah yang dimaksud di sini adalah Kabupaten Tanah Laut. Artinya non ASN yang yang Tanah Laut itu tidak bisa melamar itu di Kota Banjarmasin maupun di Kabupaten Tanah Bumbu itu tidak bisa. Tidak berlaku berarti tidak berlaku. Tapi bisa melamar SKPD ke SKPD lain bisa. Misalnya dari Dinas Kominfo melamar di BKPSDM itu boleh selama syarat jabatannya itu memenuhi syarat. Iya, ada formasinya. Ya, ada formasinya dan syarat jabatan. Kemudian yang keempat yaitu seleksi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini adalah memverifikasi dan memvalidasi antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan syarat yang ada di pengumuman. Itu sesuai enggak? Kalau sesuai berarti nanti dia memenuhi syarat. Berarti administrasi ini setelah diunggah itu berarti fisiknya diserahkan.
Tidak, Bu. Anu aja melalui online saja. Cuma kami memverifikasi validasi ya melalui online juga. Oke. Kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, ketika sudah lulus seleksi administrasi, nanti ada namanya seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi itu dengan menggunakan CAT, komputer assisted test, artinya tes dengan menggunakan komputer. Jadi seleksi kompetensi nanti ada 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Itu nanti yang akan diujikan untuk rekan-rekan P3K. Isinya nanti ya di soal CAT itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nah nanti pelamar yang dinyatakan lulus seleksi P3K adalah pelamar yang berperingkat terbaik. Nah, artinya di P3K itu tidak sama dengan di CPNS. Maksudnya tidak ada passing maksudnya nilai gitu? Tidak ada. Kalau di CPNS kan ada passing grade nilai. Kalau di P3K itu hanya berdasarkan peringkat. Misalnya formasinya itu 5, yang mendaftar itu 10, berarti 1 sampai 5 itu otomatis dia lulus. Kalau di CPNS formasinya 10, yang formasinya 5, yang daftar 10, meskipun peringkat pertama belum tentu dia lulus kalau tidak memenuhi passing grade. Nah, itu perbedaannya. Jadi di P3K itu lebih ada kemudahan lah untuk bisa lulus karena tidak ada passing grade, hanya berdasarkan peringkat. Mungkin itu Bu, beberapa yang patut diketahui oleh rekan-rekan non ASN yang saya yakin sudah bersiap-siap ini untuk melaksanakan. Sudah pasang kuda-kuda ini ya. Untuk ikut seleksi P3K. Nah, lalu pada seleksi administrasi Pak Hendro, itu sudah dilakukankah, sudah dinyatakan yang lulus administrasi kah atau bagaimana sudah? Kalau sudah lulus administrasi atau di pengumuman kan ada ada apakah MS itu memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat artinya tinggal menunggu jadwal tes saja. Sudah diumumkan begitu yang MS dan yang non MS. Sudah diumumkan. Diumumkan tanggal 30 kemarin, Bu. 30 Oktober kemarin. 30 Oktober. Nah, lalu untuk kompetensi CAT, ini kapan pelaksanaannya? Kalau sesuai jadwal itu di tanggal 1 sampai 13 Desember. Cuma di mana nanti Kabupaten Tanah Laut kita belum tahu, cuma rentang waktunya sekitar itu. Antara tanggal 1 sampai 13 Desember. Bukan selama itu berarti? Ya bukan, cuma antara itu. Nanti bisa di tanggal 10-nya, bisa di tanggal 11-nya. Kita belum tahu, jadwalnya belum keluar, cuma rentangnya sudah tahu. Apakah nanti teknisnya itu seluruh para peserta yang sudah lulus administrasi tadi serentak mengikuti seleksi CAT atau nanti ada per kategori, misalnya nih ini kan tadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 13, misalnya tanggal 5 misalnya nih yang bidang apa begitu? Biasanya nanti itu yang membuat jadwal itu kan dari BKN nanti Bu. Jadi nanti misalnya seperti yang sudah kami alami tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin kan kita melaksanakan juga di tempatnya cuma lain. Tempatnya kemarin di asrama haji ya, kita yang tahun kemarin. Nanti tinggal dilihat aja di jadwalnya. Seseorang yang bersangkutan itu masuk di sesi berapa. Kan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Ada 4 sesi untuk sehari itu. Mungkin di hari Selasa sesi 2 nanti kan kelihatan di situ. Nanti sesinya jam berapa sampai jam berapa. Cuma kami ingatkan bahwa peserta jangan sampai terlambat. Paling enggak 1 jam sebelumnya sudah sampai di situ. Karena nanti ketika terlambat, ketika pin sesi itu sudah ditutup oleh BKN, biasanya 5 menit sebelum tes dimulai, itu pin sesi itu ditutup. Ketika pin sesi itu ditutup, panitia tidak bisa membantu apa-apa sudah, karena sudah ditutup, mereka tidak bisa masuk.
Nah ini kami ingatkan sejak awal, tolong nanti ya luangkan waktu lah, agak lama di situ, paling 1 jam sebelumnya sudah di lokasi. Oke, nah lalu Pak, bagaimana upaya kita dalam hal ini BKPSDM sendiri untuk dapat memastikan atau memberitahukan atau mengecek si pelamar ini dapat memahami apa yang menjadi persyaratan dari CAT ini, Pak? Misalnya seperti tadi yang Pak Hendro sampaikan, jangan sampai terlambat, lalu apa yang harus dia bawa begitu. Nggih, Bu. Itu nanti ketika kita mengumumkan jadwalnya kan nanti kita umumkan. Nah, jadwal misalnya nama ini nanti di sesi berapa, itu di situ sudah ada pengumuman bahwa 90 menit sebelum sudah hadir, terus apa yang harus dibawa, yang tidak boleh dibawa, itu nanti ada di pengumuman di situ. Seperti itu. Oke. Lalu kalau boleh bocorannya nih Pak, yang presentasi dari tenaga non ASN kita yang ada dengan yang memenuhi persyaratan untuk masuk di dalam seleksi 2024 ini. Sebelumnya kami sampaikan dulu terkait formasi P3K. Jadi formasi P3K di tahun 2024 ini kita ada 756 formasi, yaitu terdiri dari yang melamar, itu 1369. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Tanah Laut ini 1369 ini lolos untuk seleksi administrasi. Jadi tinggal yang diperebutkan kan 756 ya. 756 dari 1369. Lalu formasinya yang dibagi-bagi secara rinci apa saja, Pak? Nggih, formasinya itu untuk guru itu ada 200, kemudian kesehatan itu ada 76, kemudian teknis itu 480. Teknis 480. Ini terdiri apa saja nih Pak teknisnya? Teknis itu ya kebanyakan itu adalah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu nanti ada perjenjangnya, ada S1, ada D3, ada SMA. Kalau S1 itu nanti namanya penata layanan operasional. Kalau D3 itu pengelola layanan operasional. Kemudian kalau SMA ke bawah itu operator layanan operasional. Nah, itu sudah dipetakan untuk jabatan teknis itu ada yang S1, ada yang D3, ada yang SMA. Oke, Pak, untuk 1369 pelamar. Ini berarti dari PTT kita semua kan Pak ya, Pak ya? Iya, dari PTT kita Tanah semua. Laut. Ya, oke. Apakah 1369 ini keseluruhan dari jumlah PTT kita yang masuk database? Ya, kan PTT itu ada dua, Bu. Ada yang masuk database atau yang tidak masuk database. Jadi kalau yang masuk database itu mereka itu mendaftar di periode kedua ini, Bu. Ini kan periode 2. Periode 1 itu CPNS, periode 2 non ASN yang masuk database. Kemudian periode ketiga, nanti rekan-rekan yang belum bisa mendaftar di periode 2, ini bisa mendaftar di periode ketiga, yaitu non ASN yang tidak masuk database, tapi sudah punya pengalaman 2 tahun. Tapi itu datanya sudah ada di BKPSDM, Pak? Sudah ada. Sudah ada. Masuk baru bisa? Kalau belum 2 tahun belum bisa. Karena ini kan peraturan dari Permenpan 347 itu
Yang bisa mengikuti seleksi itu kan cuma 3, tenaga honorer kategori 2, pegawai non ASN yang masuk database, kemudian pegawai non ASN yang tidak masuk database tapi sudah punya pengalaman 2 tahun. Itu aja yang bisa ikut seleksi. Iya, ya baik. Yang disebut pengalaman itu artinya pengalaman bekerja di mana saja kan Pak ya? Kalau pengalaman bekerja itu 2 tahun berturut-turut di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Ada yang bertanya Pak, ini misalnya kita waktu kemarin belum masuk di laporan di BKPSDM, tetapi nanti Desember itu sudah 2 tahun. Lalu apakah ini juga akan berhak untuk mengikuti seleksi ini? Belum bisa, Bu. Karena pendaftarannya kan nanti di Desember itu sudah mulai pendaftaran. Jadi dia belum ada 2 tahun, belum 2 tahun. Tapi 2 tahunnya itu pas Desember begitu Pak. Nah lalu kapan dia bisa mengikuti ini? Ya selama jadwalnya belum ditutup. Kalau sudah 2 tahun ya bisa, tapi ketika sudah ditutup dia belum 2 tahun ya belum bisa. Oke, 2 tahun dihitung tahun apa dihitung bulan atau dihitung hari Pak? Ya dihitung misalnya dia 30 Desember ya 30 Desember lagi per tanggal. Oke, sesuai seperti itu ya. Jadi jelas ya para pendengar ya yang masih ragu-ragu untuk menghitung pengalaman kerja begitu ya. Jadi seperti itu. Di SK kita itu per tanggal itu ya Pak ya? Iya. Per tanggal. Oke, per tanggal 30 Desember atau 31 Desember, maka 2 tahun 31 Desember 2024 misalnya, maka 2 tahunnya nanti 31 Desember 2026. Begitu kan ya Pak ya? Ya. Oke. Baik. Nah, lalu untuk tenaga non ASN kita yang nantinya nih Pak, ini kan ada lebih nih dari 756 formasi, nanti ada 139 yang mengikuti, tentunya ada yang tidak masuk nih. Nah, ini diapakan nih Pak? Ya itu Bu, yang ini masih menjadi ya fenomena di mana saja di Indonesia ini, tidak hanya di Tanah Laut. Cuma sebenarnya kami itu menunggu PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Cuma sampai saat ini kan belum disahkan itu. Cuma ada beberapa informasi yang disampaikan baik itu oleh Kementerian PAN maupun dari Badan Kepegawaian Negara BKN bahwa nanti untuk tahap 2 ini yang masuk database BKN itu yang lulus seleksi nanti akan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang tidak lulus tapi mereka sudah mendaftar, nanti mereka akan menjadi P3K paruh waktu. Tapi kedua-duanya yang sudah ikut seleksi nanti mendapatkan NIP. Jadi lulus tidak lulus mendapatkan NIP. Oh gitu. Ya, yang lulus nanti menjadi paruh waktu. Yang lulus menjadi penuh waktu, yang tidak lulus jadi paruh waktu. Itu skemanya dari BKN. Karena tahun 2025 itu sudah tidak boleh lagi ada nama lain selain PNS dan P3K. Jadi namanya nanti P3K penuh dan P3K paruh waktu. Tapi syarat untuk menjadi paruh waktu itu harus mengikuti seleksi. Karena nanti ada NIP-nya. Ya, jadi dasar NIP-nya itu nanti untuk bekerja di 2025. Oke. Lalu yang paruh waktu ini Pak, ini selanjutnya nanti seperti apa? Apakah selanjutnya paruh waktu atau nanti ada tahapan berikutnya? Ada tahapan berikutnya akan dinaikkan menjadi penuh waktu. Kalau melihat skema nanti paruh waktu itu bisa menjadi penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ini berarti kabar baiknya ya. Kabar baiknya. Kenapa kami tidak membuka formasi itu sesuai dengan jumlah non-ASN yang ada? Ya karena kemampuan keuangan daerah belum mampu.
belum mampu untuk menggaji sebanyak itu. Mampunya ya sesuai dengan formasi yang kami usulkan. Karena P3K ini kan secara hak dan kewajiban hampir sama dengan PNS, gajinya sama, tunjangannya sama. Artinya kan ya secara keuangan kan harus diperhitungkan, di mana di belanja pegawai itu kan dibatasi 30%, tidak boleh melebihi dari itu. Oke, nah lalu untuk selanjutnya Pak, bagi mereka yang paruh waktu tadi, untuk naik ke penuh waktu itu adakah seleksi lagi atau berdasarkan otomatis? Atau berdasarkan otomatis ada anggaran dengan jangka waktu gitu, tertentu mungkin ya. Atau bagaimana nanti prosedurnya? Nah, nanti mekanismenya tentu ya tidak langsung, karena tidak langsung semua bisa menjadi penuh waktu. Tentu tetap harus ada mekanisme untuk menyaringnya. Nanti menyaringnya bisa melalui seleksi, bisa melalui seleksi atau bisa melalui penilaian kinerja. Nah, yang kinerjanya bagus. Cuma kalau penilaian kinerja ini kan ya mungkin subjektif lah, nanti agak susah. Cuma kalau menggunakan seleksi, mungkin seleksi CAT lagi, cuma ada beberapa pengecualian, misalnya yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, misalnya mendapatkan afirmasi nilai yang lebih tinggi atau seperti apa, nanti kami belum nganu mekanismenya. Cuma seperti itu kan. Nanti untuk mengalih dari paruh ke penuh. Iya. Karena ini membuat galau Pak, kawan-kawan. Lalu yang paruh waktu ini yang dipertanyakan Pak, yang paruh waktu ini ya. Bagaimana tentang hak dan kewajiban mereka? Maksudnya seperti misalnya penggajian atau apa itu nanti? Intinya begini Bu, yang nanti mereka menjadi paruh waktu itu penghasilannya tidak boleh berkurang dari yang diperoleh tahun sebelumnya. Jadi take home pay-nya ini tetap sama, tidak boleh berkurang. Nah, untuk pembayaran gajinya tidak akan berkurang, minimal sama. Artinya pada saat ini mereka kan penuh waktu ya Pak ya? Penuh waktu, bahkan ada yang lebih waktu gitu ya, tergantung SKPD-nya yang memerlukan begitu ya, dengan penghasilan seperti sekarang gitu. Nah, kemudian setelah ada seleksi, mereka dirubah ke paruh waktu, tapi penghasilan mereka tetap sama. Kenapa tidak diberlakukan aja ibaratnya sama seperti sebelum mereka seleksi? Karena gini Pak, ada pendapat paruh waktu itu kayak seperti apa ya? Kayaknya kalau bahasa Banjarnya tuh kada terlalu diakui begitu Pak, seperti itu. Menggantung. Nah, seperti itu Pak. Tidak juga. Paruh waktu itu ya diakui karena mereka kan nanti punya NIP. NIP itu kan untuk mengakui bahwa seseorang itu menjadi seorang ASN itu kan NIP. Artinya sudah ada pengakuan. Dari ini sebenarnya maksud pemerintah ini seperti ini. Sebenarnya orang itu dipekerjakan, kewajiban yang memberi kerja, kalau di perusahaan lah kami contohkan di perusahaan. Kewajiban memberi kerja itu kan dia menggaji secara UMR atau UMP. Nah, itu landasannya dulu. Jadi selama ini pemerintah daerah itu kan mempekerjakan yang bersangkutan, tetapi belum bisa memberikan gaji sesuai dengan UMR. Nah, rekan-rekan mungkin yang sekarang menjadi non ASN mungkin ya sekitar 2.100.900 itu kan masih di bawah UMR. Ya, UMR itu kan sekitar 3.100.000 lah kalau nggak salah. Jadi maksud pemerintah ketika mereka menjadi paruh waktu, bekerjanya itu kan mungkin sehari bisa 4 atau 5 jam. Jadi sisa waktu itu adalah memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari penghasilan lain agar nanti bisa sesuai dengan UMR. Maksudnya seperti itu. Bisa aja setelah nanti jam 1 atau jam 2 bekerja apa. Itu dalam rangka menutup gap dari 2 juta biar ke 3.100.000 tadi. Itu maksudnya seperti itu dari pemerintah.
boleh gitu ya. Boleh. Diatur seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi yakinkah kita pelaksanaannya nanti akan bisa seperti itu? Ini misalnya seperti ini Pak. PTT kita ini memang ibaratnya begitu diperlukan ya di tempat dia bekerja begitu. Nah, sehingga dia harus melakukan pekerjaan itu sampai habis jam dinas, bahkan mungkin kalau yang saat ini ada yang di luar jam dinas juga ada. Nah, dalam kondisi seperti ini maksud saya, apakah ini juga akan mendapat apresiasi atau bagaimana begitu perlakuannya? Nah, jadi untuk mekanisme nanti kan kami menunggu RPP-nya, RPP tentang paruh waktunya itu seperti apa. Nanti kan kita lihat di situ. Dan nanti tetap itu akan terikat dengan perjanjian kerja. Karena kalau P3K itu kan ada kontrak kerjanya, ada kontrak kerja dan ada ya hak dan kewajibannya kan ada di situ. Nanti kan di PP turunan itu nanti akan disebutkan itu. Cuma kami karena belum turun, kami belum bisa mengasihkan informasi yang valid lah. Oke. Pak, ada yang bertanya juga. Ini bagi P3K yang sudah dinyatakan lulus begitu ya, PTT yang sudah dinyatakan lulus P3K dan yang tidak lulus tadi yang paruh waktu itu. Bisakah mereka mengikuti seleksi CPNS pada tahun berikutnya? Itu bisa, Bu. Cuma mereka harus 1 tahun dulu menjadi P3K. Kalau sudah 1 tahun menjadi P3K, mereka boleh ikut seleksi CPNS. Di tahun ini ada juga yang ikut seleksi CPNS tahun ini. Itu ada juga beberapa P3K Kabupaten Tanah Laut yang sudah mengabdi 1 tahun, bisa itu. Oh bisa, oke. Kalau yang paruh waktu tadi Pak harus 1 tahun juga? Kalau yang paruh waktu ya harus 1 tahun juga. Oh. Harus 1 tahun. Sama 1 tahun sejak ditetapkannya dia menjadi PTT paruh waktu. Iya, oh seperti itu. Oke. Artinya tidak bisa serta merta ya? Iya, harus 1 tahun dulu. Oke, baik. Banyak kayaknya Bu ya. Iya, banyak. Oke, kita ke suara pendengar. Selamat pagi para pendengar yang sudah memasukkan pertanyaannya. Ini yang pertama ada rekan Sanah di Batu Ampar. Assalamualaikum, Ulun Sanah di Batu Ampar. Umpat betakun Pak, kenapa formasi teknis di Tanah Laut ini sedikit aja Pak dibanding daerah lain yang di Jawa kayak itu yang memprioritaskan di formasi teknisnya, apalagi kemarin itu formasi guru banyak yang kosong, kadakawakah dipindah ke teknis aja yang di penata layanan. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya, prioritas perankingan nilai nanti gimana Pak? Kan ada juga nih yang tidak yang THK itu apa ya? THK 2. Oh ya, ada yang THK 2 dan database. Dan menurut kabar yang beredar, nah ini kabar angin atau burung ya. Walaupun nilainya tinggi, yang PTT database tetap yang THK 2 yang masuk. Itu benarkah? Satu lagi. Pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa ada instansi yang sedikit formasinya? Apakah mereka tidak mengajukan atau gimana Pak? Karena kalau mereka lulus itu kan mengurangi pegawai yang ada di instansi tersebut. Nah itu gimana Pak? Oke, ada 3, ada 4 saja. Ada lagi ternyata Pak. Oke, ada yang keempat. Yang keempat penggajian gimana Pak? Yang untuk paruh waktu tadi sudah saya tanyakan juga. Dan jam kerjanya gimana? Oke, rekan Sanah tadi ya, ada 4 pertanyaan ternyata Pak. Oke, bisa langsung dijawab. Terima kasih Ibu atau Mbak Sanah dari Batu Ampar. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap siaran pada pagi hari ini. Formasi itu
kalau kemauan dari kami, ini kan ditanyakan kenapa formasinya itu sedikit. Kami sudah menjelaskan bahwa kami menyusun formasi itu tidak serta-merta keinginan kami. Formasi itu kami harus diskusikan dengan Bapeda, dengan BPKAD terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Oke. Ya, perlu diketahui bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30% dari APBD. Jadi dengan batas-batas seperti itu, maka kami hanya bisa memaksimalkan formasi sesuai dengan berapa daerah mampu membayar. Gitu. Meskipun kebutuhan ya kalau kebutuhan itu, ya lebih daripada itu. Tapi kalau lebih daripada itu pemerintah daerah tidak bisa menggaji kan ya ini makanya ada proses seleksi ini karena untuk menyaring karena kemampuan keuangan daerahnya yang belum mampu untuk semua langsung diangkat itu belum mampu. Kemudian kenapa formasi teknis? Ya tadi lebih sedikit dibanding di daerah Jawa dan sebagainya. Mungkin di sana kan mungkin kemampuan daerahnya, kemampuan keuangannya dia mampu. Gitu. Atau juga mereka kan mungkin di sini kan kita tidak hanya memperhitungkan dari gaji saja, tunjangan pun menjadi beban daerah. Ya mungkin kan kalau tunjangan besar kita kan juga besar juga bebannya. Apalagi di teknis ini besar tunjangannya di teknis ini untuk P3K. Kemudian selanjutnya, bisakah dipindah gitu Pak? Guru banyak yang kosong. Sebenarnya guru itu sudah memindah kemarin. Guru itu kan asalnya 365. Kemudian yang 115 itu kami pindahkan ke yang 115 itu kami pindahkan ke teknis. Jadi masih sisa guru itu 200. Tetapi ternyata 200 guru ini banyak juga yang kosong. Banyak juga yang kosong. Nah, ini kendala-kendala yang kosong ini karena ada beberapa yang tidak sinkron, tidak linear antara ijazah yang dimiliki dengan formasi yang ada. Ya, dengan yang dilamar. Kemudian ya data dapodiknya belum sinkron dan banyak kendala yang di beberapa guru ini yang kosong. Seperti guru TIK, teknologi informasi komputer ini banyak kita membuka karena di dapodik itu banyak yang kosong. Ternyata non ASN kita tidak ada yang memenuhi syarat itu, tidak ada. Ya, artinya ketika tidak memenuhi syarat, artinya tidak bisa mendaftar. Gitu. Nah lalu kekosongan ini kan ada kuota kan Pak ya, kuota yang kosong begitu. Nah pertanyaannya tadi, apakah kuota yang kosong itu dapat dipindahkan ke teknis saja begitu? Kalau tahun ini ya. Sekarang, gitu? Posisi tahun ini ya nggak bisa karena sudah berlangsung seleksi. Nah ini kan evaluasi untuk tahun berikutnya karena ketika di sini banyak yang kosong kan berarti nanti untuk tahun berikutnya kita pindahkan ke teknis. Tapi kalau tahun ini kan sudah berlangsung, sudah berjalan, sudah tidak bisa. Baik. Kemudian yang kedua, prioritas perankingan nilai apakah THK 2? Tadi di Permenpan 347 itu sudah dijelaskan bahwa pelamar itu prioritas pertama itu THK 2, tenaga honorer kategori 2, kedua yaitu non ASN yang masuk database, yang ketiga non ASN yang tidak masuk database tapi sudah pengalaman 2 tahun. Artinya ketika yang masuk database itu bersaing dengan tenaga honorer kategori 2, otomatis tenaga honorer kategori 2 nanti yang masuk. Misalnya formasinya cuma 1, tenaga honorer kategori 2 dengan non ASN masuk database ya otomatis THK 2 itu yang masuk. Tapi kalau formasinya 2, dua-duanya bisa masuk, cuma peringkat pertamanya tetap tenaga honorer kategori 2. Kenapa tenaga honorer kategori 2 ini diistimewakan? Karena
mereka itu adalah tenaga honorer yang tertinggal sudah cukup lama dan tidak pernah ada formasi dulu. Jadi tenaga honorer kategori 2 itu adalah mereka yang sudah mengabdi sejak 1 Januari 2005. Artinya ya sudah hampir 20 tahun. Nah, jadi ini menjadi prioritas. Tapi tidak banyak di Kabupaten Tanah Laut itu. Untuk THK 2 itu mungkin sekitar 40-an. Artinya pada tahun ini THK 2 itu sudah terpenuhi kah Pak secara keseluruhan formasi yang ada? Karena amanat pemerintah THK 2 itu harus habis tahun ini. Mau tidak mau mereka harus habis. Lalu kalau misalnya ada kendala Pak ketika mereka melamar pada formasi tidak memenuhi persyaratan, tadi misalnya tidak linier dengan formasi yang disediakan, ini nanti THK 2 bagaimana? Alhamdulillah THK 2 kita semua bisa masuk. Oke, baik. Memang tetap THK 2 menjadi prioritas ya. Nah, prioritas ya Bu. Pengabdian Bu ya. Iya, anak pengabdian. Sudah lawas banar katanya ya. Kemudian, kenapa ada instansi yang sedikit formasi dengan instansi yang banyak formasi? Ya tentunya kami ketika membuat formasi kita kan melihat namanya peta jabatan. Nah, jabatan-jabatan apa yang kosong di instansi tersebut yaitu yang kami isi. Mungkin di suatu instansi jabatannya sudah banyak terisi dan hanya menyisikan sedikit formasi yang kosong, artinya yaitu yang kami buka. Artinya ketika menetapkan formasi ini tidak melihat ya Pak ya bahwa di instansi itu jumlah PTT kita banyak atau sedikit begitu, tidak melihat ada PTT-nya, tapi yang dilihat adalah petanya yang kita lihat. Karena ada gini juga, karena suatu SKPD itu sebenarnya tidak memerlukan PTT yang banyak, tetapi di situ PTT-nya banyak. Nah, itu kan yang mau kita tata sekarang agar dengan formasi ini kan bisa merata, maksudnya masuk di sini, masuk di sini. Karena kita berdasarkan peta jabatan yang kosong misi itu. Itu kalau tidak berdasarkan peta jabatan yang kosong itu akan ditolak oleh Menpan. Karena kan ada peta itu, sini yang kosong, yang kosong, yang kosong. Ya itu yang diisi oleh formasi. Terkait pengusulan tadi Pak, SKPD katanya pengusulan. Ya pengusulan itu kan sudah terlihat dari petanya itu. Petanya itu sudah terlihat. Misalnya di Kominfo itu dari peta yang kosong, mungkin di sekretariat bidang ini, ini. Ya, itu yang kami usulkan di situ. Kalau peta jabatannya tidak kosong diusulkan itu otomatis tertolak. Ya itu di aplikasinya. Oke, itu yang menjadi polemik juga ya Pak ya. Misalnya nih di suatu SKPD peta jabatannya hanya ada 3, tapi PTT kita di situ ada 10 Pak. Ya, artinya sebenarnya di situ tidak perlu PTT 10. Tapi kenyataannya mereka memerlukan itu, ya seperti itu. Bagaimana ini? Dan katanya malah mengurangi katanya di itu kan. Berarti nanti harus ada validasi lagi terkait peta jabatan. Karena kami tidak bisa melihat satu persatu. Kami melihat kan berdasarkan dokumen yang ada. Nah, dokumen peta jabatannya seperti itu, ya artinya Menpan itu berdasarkan dokumen yang ada. Kalau memang 3 tapi 10, artinya dokumen peta jabatan itu ya diperbarui lagi dengan hitungan-hitungan yang ya harus dengan rumus-rumus tertentu, itu kan menghasilkan sekian. Tapi kadung PTT kita sudah terbagi-bagi gitu. Ya, karena mendaftar ini kan bisa di mana aja nanti. Kabupaten Tanah Laut. Oke. Nah, Pak, ini tadi kan kayak permasalahan formasi guru ya, yang katanya memang banyak kosong pada daerah-daerah yang jauh atau yang daerah-daerah yang sulit begitu dan lain sebagainya. Nah, ini apakah nanti akan diulang lagi formasi ini atau bagaimana nanti Pak yang kosong yang tidak ada pelamarnya? Ya gini, itu artinya kan memang itu formasi itu memang kosong. Cuman non ASN di tempat kami itu kan mungkin tidak ada yang
bisa memenuhi syarat seperti itu. Nah, kebetulan untuk tahun ini untuk guru itu belum bisa dibuka oleh untuk CPNS, baru untuk P3K. Kalau memang halnya seperti itu, berarti tahun depan kan guru yang kosong tadi bisa dibuka di formasi CPNS. Nah, karena kalau CPNS ini kan cakupannya lebih luas, tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut yang bisa melamar, itu se-Indonesia. Nah, kalau se-Indonesia itu kan lebih peluang untuk yang memenuhi syarat itu kan lebih banyak. Iya. Oke, artinya tahun depan memang sudah tidak ada lagi nih ya P3K. P3K ya, P3K kalau tahun depan mungkin kami fokus dari paruh waktu ke penuh waktu. Untuk meningkatkan yang dari paruh waktu ke naik kelas. Naik kelas. Mas, yang nomor 4 masih dengan penggajian tadi Pak. Oke. Iya, penggajian tadi kan sudah kami sebutkan bahwa kalau penggajian P3K itu sudah dianggarkan dari DAU, dana yang paruh waktu. Yang penuh waktu. Yang penuh waktu ya. Dari DAU, dana alokasi umum itu sudah spesifik dia ini DAU khusus untuk gaji P3K itu sudah khusus dan tidak bisa diotak-atik. Untuk yang paruh waktu tadi Pak, ini yang paruh waktu juga dipertanyakan. Gaji paruh waktu ya diambil dari yang tidak mereka boleh kurang dari gaji terimanya saat ini. Ya, tidak boleh kurang dari gaji saat ini. Apakah nanti separuh penuh waktu ya? Maksudnya separuh penuh waktu ya? Artinya ada peningkatan kan tidak boleh kurang nih, tapi kalau meningkat boleh kan ya Pak ya? Boleh selama daerah mampu aja. Ketika daerah mampu meningkatkan, boleh. Cuma untuk itu? Nah, kami di keuangan, masalah kekuatan keuangan kan kurang tahu kami. Mungkin itu di tim anggaran itu yang lebih mengetahui. Oke, baik. Masih ada nih Pak, penanya berikutnya ya. Rekan Ikhwan di Plehari, tanya Pak, kalau guru swasta, apakah bisa mengikuti seleksi P3K? Kan gaji kampanye Presiden Prabowo kemarin bahwa semua guru kan artinya umum nih Pak. Bagaimana kejelasannya? Oke, ada rekan Ikhwan, kemudian ada rekan Udin di Saranghalang. Apakah Pak bagi peserta seleksi yang belum lulus kan infonya akan menjadi P3K paruh waktu dan menurut infonya ketentuan waktu bekerjanya pun menjadi paruh waktu. Bagaimana mungkin nantinya kalau instansi tersebut tidak memahami atau mempekerjakan mereka yang paruh waktu itu? Jadi tadi sudah saya tanyakan, mungkin perlu diperjelas lagi Pak. Oke. Kemudian ada rekan Reja di Batam, ya tipe FM, selamat pagi. Baik, selamat pagi rekan Reja di Batam. Apakah seorang ASN P3K nantinya bisa pindah atau mutasi? Maaf kalau salah. Oke. Sudah berpikir mutasi sih Den. Oke, baik. Yang berikutnya ada Kai Anggut, Pasar Lawas. Oke, 0 km. Selamat pagi, Kai Anggut. Rekan-rekan juga yang lagi mendengarkan di Pasar Lawas ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Orang tua awam. Nah, sidin awam jadi Pak orang tua. Apakah P3K yang paruh waktu lalu kemudian mengundurkan diri karena ingin mendaftar seleksi CPNS? Apakah harus mengundurkan diri? Maksudnya seperti itu, Pak? Apakah bisa mungkin? Oke, iya, apakah bisa seperti itu? Oke. Sementara itu dulu ya. Rami Vendro ya. Ya, Bapak. Artinya masyarakat ini antusias terhadap soalnya P3K. Piring nasi. Dapur, Pak ya. Iya, piring nasi, Pak. Nah, dari Pak Iwan tadi, apakah guru swasta itu bisa mengikuti seleksi P3K? Sebenarnya itu ada ketentuan yang menyatakan bahwa guru swasta itu bisa mengikuti seleksi P3K, tetapi adalah mereka yang dulu tahun 2021 itu ikut seleksi P3K dan mereka itu statusnya P1.
Artinya P1 itu lulus cuma belum ada penempatan. Jadi guru swasta itu bisa, cuma syaratnya itu. Mereka yang dulu ikut seleksi P3K tahun 2021 lulus dengan kategori P1 tapi belum ada penempatan, itu bisa ikut seleksi di tahun ini. Cuma kalau tidak memenuhi syarat itu ya tidak bisa. Tidak bisa karena pelamar peserta itu di Permenpan 348 tentang mekanisme seleksi P3K guru, yaitu yang bisa mengikuti seleksi adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Artinya instansi pemerintah itu kan ya instansi negeri. Meskipun beberapa rekan itu ada juga yang mengajar di swasta. Dan ini kan di Dapodiknya kan terbaca sudah bahwa mereka mengajar di swasta. Ini memang belum memungkinkan. Cuma terkait dengan pernyataan dari Presiden tadi Prabowo, guru aja guru swasta, ya kita tunggu saja. Kalau nanti selama ini kami masih memegang aturan yang ada dulu, patokan kami ya aturan yang ada dulu. Kalau nanti aturannya itu dirubah oleh pemerintah pusat, ya kita mengikuti, ya kita menunggu aja. Oke, lalu ada Pak P3K umum, apakah guru swasta ini bisa masuk ke P3K umum? Kalau tahun ini kami tidak membuka formasi P3K umum. Kalau tahun sebelumnya, tahun kemarin kami membuka P3K umum. Ada rencana tahun depan? Nah, nanti tinggal perintah dari pemerintah pusat lagi. Kalau pemerintah pusat bisa membuka formasi umum, kita buka. Karena tahun ini tidak boleh. Tahun ini hanya formasi khusus. Kalau tahun kemarin 2023 itu 20% untuk formasi umum. Artinya apakah kita tahun ini menyikapi tahun yang akan datang gitu, kita sudah siap-siap untuk P3K umum? Ya kita siap saja selama regulasinya itu memungkinkan, ya kita siap saja. Oke, artinya nanti rekan Iwan, bagi guru swasta yang tidak bisa memang masuk di P3K, tidak masuk kategori P1 tadi ya Pak ya? Iya. Ada harapan, di tahun depan nanti di P3K umum. Tapi fokus untuk pemerintah saat ini untuk ASN ya. Oke, baik. Sekolah negeri lah. Rekan Udin di Saranghalang. Apakah bagi peserta yang belum lulus, kan infonya kan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini paruh waktu tadi Pak. Menurut infonya, ketentuan waktu bekerjanya pun menjadi paruh waktu. Betul, seperti tadi kan disampaikan ya. Nah, lalu bagaimana mungkin nantinya kalau instansi tersebut tidak memahami waktu bekerja mereka paruh waktu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Memang Nah, kita tidak menutup mata Pak. Saya mohon maaf. Kadang-kadang para PTT kita nih Pak, waktu bekerjanya tuh melebihi daripada para PSN. Iya, ada banyak para PTT kita ini yang memang diperlukan sekali gitu di instansi itu. Terima kasih saya Pak, siapa ini dari Pak Udin. Pak Udin. Oke, Saranghalang. Terima kasih Pak Udin Saranghalang. Terkait paruh waktu, ya memang kami kalau harus menjelaskan secara detail memang kami belum bisa karena kami hanya memberikan gambaran karena secara aturan terkait paruh waktu itu memang belum terbit. Petunjuk teknisnya cuma belum terbit. Cuma kisi-kisi gambaran secara umum yang kami ketahui dari beberapa informasi dari pejabat di Kemenpan dan BKN itu seperti itu. Artinya nanti bekerjanya itu tidak full. Terus sisa waktu itu dipergunakan untuk bekerja yang lain agar nanti penghasilannya, pendapatannya itu gitu, pendapatannya itu tidak lebih rendah dari UMR. Karena intinya untuk mengejar UMR-nya aja. Oke, artinya Pak, meskipun dia bekerja di instansi itu dengan waktu yang tadi di luar paruh waktunya itu, berarti dia nanti akan berhak untuk mendapat lembur
tambahan penghasilan lembur misalnya, bagaimana? Ya nanti kita lihat dengan mekanismenya, kami belum memahami itu, belum memahami terkait dengan lembur dan segala sesuatunya. Oke. Tetapi SKPD di mana nantinya PTT itu atau P3K yang paruh waktu tadi ditempatkan, SKPD-nya sudah paham ya Pak ya? Ya insya Allah paham kalau kepala SKPD ya paham. Sebenarnya kan sudah jelas nanti ada kontrak kerja, ada hak dan kewajiban. Asal itu di masing-masing memahami hak dan kewajibannya, saya kira ya paham saja terkait dengan mekanisme paruh waktu. Oke, baik. Artinya akan memahami ya rekan Udin, instansi tempat dia bekerja sudah paham. Oke, baik. Yang ketiga, bisakah mutasi Pak? P3K. Ya, P3K apa persyaratannya P3K bisa mutasi? Rekan Reja di Batam. Terkait P3K bisa mutasi atau tidak, kita selama ini masih mengacu ke PP 49 tahun 2018. Jadi di PP 49 2018 itu P3K itu dimungkinkan mutasi, cuma syaratnya ya cukup berat. Pertama, mereka harus mengundurkan diri dulu di jabatan yang sudah ditempati, kemudian melamar di jabatan lain, di instansi lain. Itu bisa, cuma itu resikonya kalau tidak lulus ya berhenti sebagai P3K. Maksudnya mengundurkan diri, melamar itu berarti dia akan mengikuti seleksi lagi. Iya, mengikuti seleksi lagi. Kalau mutasi ya harus kayak itu. Tapi kalau tidak mutasi ya tetap aja di situ. Tapi kalau ingin mutasi ya seperti itu. Artinya P3K yang lulus bekerja pada suatu tempat, suatu SKPD, dia akan selamanya di situ. Selama kontrak kerjanya di situ ya di situ. Kontrak kerja ada batasannya Pak? Antara 1 sampai 5 tahun. Minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Selama kontrak kerjanya masih di situ ya di situ. Kalau P3K. Oke, lalu kelanjutannya nanti setelah habis kontrak? Nah, habis kontrak nanti ya terserah yang memberi kerja. Terserah dari PPK-nya. Apakah diperpanjang atau tidak? Kan dilihat dari di sini apakah BKPSDM atau SKPD tempat dia bekerja? Yang berwenang sebenarnya PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Kalau di pemerintah daerah yaitu Bupati. Tapi Bupati kan berdasarkan masukan dari Kepala SKPD tentunya. Lalu untuk perpanjangan kontrak itu, apakah dia harus mengikuti seleksi lagi atau secara otomatis setelah dinyatakan oleh SKPD itu memang diperlukan, dia akan diterbitkan perpanjangan kontrak lagi? Kalau perpanjangan tidak ada seleksi lagi. Ada rekomendasi aja ya Pak ya? Ya, rekomendasi dari asal kinerjanya baik, tidak melanggar disiplin dan di dalam rekomendasi kan jelas begitu ya. Pertama diperlukan, tenaga kinerjanya bagus gitu kan ya. Seperti itu. Untuk pindah yang tidak bisa ya. Ya itu mekanisme pindah ya seperti itu. Kalau dia mengundurkan diri melamar lagi itu bisa. Cuma ya resiko. Gitu. Ada yang menyebutkan Pak harus 10 tahun dulu berada di, misalnya nih begini, P3K misalnya berada di Kecamatan Kintab. Kecamatan Kintab misalnya dia melamar di situ, lulus di situ ya di Kecamatan Kintab. Lalu dia akan pindah ke Kecamatan Prehari misalnya. Apakah harus mundur juga atau gimana dengan formasi yang sama? Kalau mekanisme saat ini sesuai dengan PP yang ada, mereka harus mundur. Meskipun formasinya sama? Ya. Karena tempatnya lain. Sama-sama guru misalnya Pak? Iya sama-sama guru. Di Pelihari juga diperlukan guru itu gitu, tempatnya ada gitu. Kamu mutasi kayak pegawai gitu? Enggak bisa, karena ada perjanjian kerja. Enggak bisa seperti PNS, enggak bisa. Berarti harus seleksi awal lagi, harus melamar di suatu jabatan lagi. Sulit ya. Itulah P3K ya. Ya karena P3K itu kita mengikat biar orang itu nggak pindah sebenarnya. Karena di situ memang diperlukan, yang diperlukan kalau diperlukan di daerah terpencil, terus orang itu hilang terus kan berkurang terus di situ. Makanya P3K itu kan alternatif seperti itu.
Jadi dikontrak di situ selama masa kontrak ya di situ. Oke, seperti itu ya kan Reja. Jadi peluang untuk pindah mutasi dengan formasi yang sama tidak tersedia kayaknya. Kalau menurut penjelasan Pak Hendro tadi kayaknya saklek deh harus mengundurkan diri, lamar lagi. Iya, seperti itu. Nanti tidak ada peluang meskipun dalam kondisi emergensi atau kondisi kayak gimana ya? Dalam hal apapun, Pak ya. Selama kontraknya masih di situ. Ya, di situ. Walaupun ada mungkin instansi yang ngebet pengen jasa tenaga dia, ya. Nggak bisa. Urgent ya? Mungkin nggak bisa juga ya. Oke. Biar 10-20 tahun tetap ya, sama diperpanjang. Baik, yang berikutnya tadi Kai Anggut di Pasar Lawas. Oke. Apakah P3K yang paruh waktu lalu kemudian mengundurkan diri karena ingin mendaftar seleksi CPNS? Apakah untuk mendaftar seleksi CPNS P3K paruh waktu harus mundur dulu, Pak? Gini Pak, kalau sudah menjadi P3K paruh waktu tapi syaratnya harus 1 tahun dulu, itu syarat mutlak. Itu syarat mutlak tadi. Syarat mutlak harus 1 tahun dulu. Kalau sudah 1 tahun dulu menjadi P3K, baik itu penuh atau paruh waktu, itu tidak perlu mengundurkan diri. Cuma harus ada izin dari PPK. Izin dari bupati lah kalau di sini. Jadi izin dari P3K paruh waktu itu mau mendaftar CPNS. Nah, itu aja, izin aja. Oke, izin aja ya. Dan persyaratannya tadi pertama harus 1 tahun ya, minimal 1 tahun. P3K paruh waktu. Yang kedua harus ada izin ya dari pimpinan wilayah ya Pak ya, dari bupati. Oke, seperti itu. Jadi bisa ketika tidak lulus CPNS dia bisa kembali lagi kan ya? Bisa. Kembali lagi. Kayak cuti aja ya. Oke, seperti itu ya. Kayak Anggut di Pasar Lawas. Anak Sidin nggak bisa toleh. Iya, jadi ada pemahaman memang yang beredar di luaran sana begitu. Kalau kita hendak mendaftar ke lain, seperti yang tadi disampaikan oleh kayak Anggut tadi, kita harus mundur dulu seperti itu. Artinya ini tidak perlu kan ya, Pak ya? Sama dengan P3K yang sudah full waktu kan Pak? Kalau mau sama. ke CPNS berarti tidak perlu mundur lagi kan ya? Tidak perlu, izin aja. Oke. Perlu izin. Oke, harus 1 tahun dan harus izin. 1 tahun. Oke, jadi tidak perlu mundur. Baik. Oke, nah ini juga titipan pertanyaan Pak. Rame ya. Saya banyak dapat titipan pertanyaan Pak. Tadi seperti yang tadi kita sampaikan, ini berarti untuk penerimaan atau pemunculan PTT baru itu tidak dimungkinkan lagi Pak ya? Oke, tetapi ada PTT lama yang kemarin tidak masuk database beberapa tahun yang akan datang atau tahun besok begitu dia memenuhi persyaratan itu. Ini bagaimana nanti Pak proses masuk database-nya? Gini Bu, kalau pertama memang sejak pendataan 2022 itu kan sudah dipetakan yang masuk database atau tidak masuk database. Jadi kalau yang masuk database itu sudah terkunci. Tidak ada bisa lagi orang itu masuk ke database. Nah itu. Meskipun kemarin misalnya karena dia tidak bisa masuk ke database karena usia kerjanya masa kerjanya begitu tidak mencukupi, karena kemarin kan yang masuk ke database itu yang minimal 2 tahun kayak Pak ya? Untuk pendataan database 2022 itu memang ada persyaratan dulu. Ya, pertama mereka digaji dari APBD untuk Kabupaten Tanah Laut, kemudian usia itu maksimal 56, minimal 20, dan juga sudah 2 tahun di 31 Desember 2021. Nah itu ya, jadi pas waktu itu misalnya dia belum 2 tahun, berarti kan 1 tahun setengah kurang setengah tahun nih. Nah 2022 kemudian 2023 sampai 2024 kan artinya sudah mencukupi nih 2 tahun, tidak bisa lagi masuk.
digeser gitu kan, berarti dia tadi masuk di dalam non ASN, non database kan ya? Iya, masuk yang non database. Nah, lalu apakah nanti yang ini akan dimungkinkan untuk naik ke non ASN database? Oh, nggak bisa, Bu. Non database ya sudah seitu aja, tidak bisa ditambah-tambah. Tidak diutak-atik lagi ya, tidak dari antara non ASN database dan non ASN non database. Enggak. Tetap seperti itu. Iya, tetap seperti itu. Tidak serta-merta bisa dinaikkan ya? Tidak. Oke, baik. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi yang kemarin sudah berada di non ASN non database, meskipun 2024 nih sudah hampir lebih 2,5 tahun katanya Pak. Tapi karena memang kemarin tidak masuk di non ASN database, jadi tidak bisa naik kelas tuh. Tidak bisa. Iya katanya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari rekan Irawan di Plehari. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun umpat betakun dulu. Ulun umpat pendataan di tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, ulun umpat pendataan di tahun 2022 dan tahun 2003 umpat seleksi. Dan tahun 2024 umpat lagi seleksi sekalinya. Jadi 2 kali seleksi nih Pak. Iya. Ulun masuk yang di tahap 2 untuk seleksi dan data ulun dikeluarkan dari database itu. Kenapa Pak? Terima kasih Pak Irawan. Okay. Terkait database, memang kemarin kami kan mengusulkan database sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dari surat Menpan tersebut. Jadi ada beberapa yang masuk. Tapi itu kan yang kami kirim. Setelah itu kan ada validasi dari BKN. Ya, jadi BKN ini kan memvalidasi lagi. Ini itu pas enggak, sesuai enggak. Ya itu. Ya hasil dari validasi BKN itu yang menjadi dasar untuk masuk di tahap 1 atau di tahap 2. Nah, itu. Kalau tidak masuk database artinya dia nanti ikut yang di tahap 2. Begitu. Iya. Di tahun 2022 itu 4 pendataan. Lalu tahun 2023 4 seleksi. Maksudnya ini seleksi. Ya, seleksi P3K. Seleksi P3K. Iya. Nah, di tahun 2024 4 lagi seleksi. Iya. Nah, 2 kali 4 seleksi berarti nih sekalinya ulun dikeluarkan dari database. Iya, karena itu tadi kan ada validasi BKN, artinya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi untuk masuk database. Tapi pada awal baru lagi mungkin. Lalu untuk kasus seperti ini apa yang harus dilakukan Pak? Yaitu BKN sudah memvalidasi, artinya ya yang bersangkutan nanti ikut yang di tahap 2. Tahap berikutnya. Tahap 2. Karena yang tahap pertama nggak lulus. Nggak lulus secara administrasinya. Oke, seperti itu ya rekan Irawan. Sedih juga dengarnya ya. Jadi ya dikeluarkan gitu kan. Ya karena itu validasi BKN, mungkin ada apa yang tidak pas. Oke. Baik, dapat dipahami ya. Tapi dia tetap menjadi PTT kita yang non ASN, non database, berarti dia masuk situ ya Pak ya? Iya. Oke. Hak dan kewajibannya juga untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk di P3K sama ya? Sama, oke. Oke. Masih ada Acil Hijau di Plehari. Nah, selamat pagi Cil. Takun jer Acil. Nah, takun hajapang nah Pak Ai. Buhan P3K ni bila sudah tuha atau kada produktif lagi, ampih begawi kada dapat pensiun, kada kayak PNS ya kajar. Nah, hijau. Oke, bujur juga. Terima kasih Bu Acil Hijau. Yap. Untuk P3K memang
aturan yang ada selama ini memang belum diatur terkait pensiun. Cuma nanti kita tunggu aja PP yang turunan Undang-Undang ASN ini. Siapa tahu nanti. Siapa tahu nanti ada. Seiringan berjalan pemerintahan kita yang baru begitu ya Pak ya. Ada peraturan-peraturan nanti yang bisa mengatur tentang itu ya. Kita tunggu aja ini PP-nya ini. Seperti apa. Pertanyaannya lagi Pak, ini masih ada yang bertanya. P3K yang sudah lulus itu berapa kali maksimal dia dapat memperpanjang kontrak pada instansi itu? Kalau yang sudah lulus, ada batasannya atau tidak ada batasannya ya sampai BUP, batas usia pensiun. Kalau di misalnya guru 60 ya maksimal sampai 60. Ketika sudah melebihi 60 ya otomatis diputus kontrak. Kalau yang teknis kan 58. Jadi ketika sudah melebihi 58 ya otomatis. Kalau batasannya nggak ada batasan, ya batasannya di umur saja. Di umur. Iya, ya batasan di umur ya Pak ya. Oke. PNS juga. Ya, kalau misalnya tadi kan perpanjangan kontrak ya Pak ya, perpanjangan kontrak. Pada perpanjangan kontrak yang kedua, ternyata di SKPD itu misalnya ada dapat CPNS yang mengisi atau yang mengerjakan pada tupoksi itu, lalu tidak diperpanjang. Nah, kalau tidak diperpanjang ini statusnya seperti apa Pak? Ini kan bukan kemauan dari P3K ya, tapi karena SKPD itu begitu. Apakah maksudnya si P3K kita ini bisa dialihkan kepada SKPD lain? Nah, kalau mekanisme seperti itu belum ada. Mekanisme seperti itu belum ada. Cuma kita lihat nanti. Kalau kita berbicara yang ada dulu, itu belum ada mekanisme seperti itu. Mekanisme sekarang itu adalah kalau kinerja baik diperpanjang, kalau tidak diperpanjang. Itu aja. Pak, itu. Masalahnya begini, P3K ini meskipun mereka ini kan sudah berdarah-darah nih dari awal gitu, lulus di P3K mereka masih tetap, kalau bahasa anak remaja itu masih dak-dikduk Pak, karena itu tadi seperti itu. Makanya jadi dipertanyakan begitu. Baik, itulah perbedaan ya Pak ya antara P3K dengan PNS seperti itu. Tidak terasa ternyata ya. Waktu kebersamaan kita. Baik, ini nanti berarti di tahap berikutnya akan menghadapi seleksi CAT ya Pak ya? CAT. Setelah lulus di CAT, apa lagi Pak nanti yang akan dilakukan oleh mereka? Kalau mereka lulus CAT ya nanti pemberkasan setelah itu. Enggak, maksud saya tidak adakah lagi tes lainnya? Misalnya enggak ada. Tes atau apa gitu? Enggak, tidak sekali ada. aja. Sekali ini aja lagi ya. Sekali. Bersabar ya kawan-kawan. Tunggu saja. Satu kali lagi nih ya, satu kali lagi sekali berjuang aja ya. Sekali lagi berjuang ya, dan kita berharap mudah-mudahan yang melamar pada formasi itu dapat berhasil ya. Dapat berhasil. Baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya, tapi saya masih tetap ingin minta closingnya Pak, himbauan-himbauan untuk para PTT kita menghadapi tes CAT. Terima kasih. Mungkin untuk kawan-kawan yang non ASN yang sudah kemarin kan sudah diumumkan, jadi yang memenuhi syarat, nanti ditunggu saja untuk jadwal tesnya. Nah, kami harap nanti ya apa yang tertera di pengumuman itu untuk dicermati dan dipatuhi, terutama terkait waktu pelaksanaan. Jangan sampai nanti salah sesi. Saya di sesi 1, datangnya di sesi 2. Nah, ini tolong dihindari. Jadi jauh-jauh hari itu harus dicermati. Kemudian yang kedua, apa-apa yang harus dipersiapkan di tempat lokasi tes. Apa yang harus dibawa, apa yang harus tidak dibawa, dan pakaian seperti apa, tolong nanti dipatuhi. Misalnya harus berpakaian putih, celana hitam, sepatu hitam, ya itu tolong dipenuhi. Ya itu jangan sampai nanti di sana bajunya itu tidak sesuai, sepatunya tidak sesuai. Ya ini
merepotkan panitia lah itu. Paling enggak kami menjaga tanah laut lah agar kita itu tertib. Nah, selanjutnya ya persiapkan diri lah untuk tes ini dipersiapkan. Dari sekarang ya, ya, Pak, ya? Dari sekarang mungkin sudah bisa mencari kisi-kisinya banyak di internet atau di mana sudah. Jabatan ini ya soal-soalnya seperti ini ya, tolong itu dipelajari lah. Dan tentunya ya ini pastinya tidak semua terangkat di tahun ini. Tentu karena dengan formasi yang terbatas ya ada yang belum beruntung menjadi P3K penuh waktu, dan ini ya mohon bersabar aja, nanti pelan-pelan nanti pemerintah daerah nanti sesuai dengan mudah-mudahan kemampuan keuangan kita lebih meningkat dan kita bisa meningkatkan status dari rekan-rekan yang paruh waktu ke penuh waktu. Dan sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang atas kesempatan ini kami bisa memberikan informasi yang luas ke masyarakat baik itu non ASN ataupun masyarakat secara umum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, demikian Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 6 November 2024. Terima kasih sahabat-sahabat TPFM ya, rekan-rekan yang menghadapi tes P3K ya, yang sudah berkontribusi bersama kami, dan juga para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPR Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama. Terima kasih.